Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, kita sudah masuk ke topik ketiga dan juga ke topik keempat. Mungkin nanti bisa kita gabung jadi satu karena ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, selain masalah pengetahuan yang harus kita berikan kepada anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kita, persaingan semakin ketat di abad 21, jelang abad 21, saat ini sudah mulai berjalan. Itu persaingan bukan hanya antar individu, bukan hanya manusia dengan manusia, tapi kita sudah melawan yang namanya robot. Dan kita mungkin akan kalah secara fisik tenaga dengan robot yang mungkin dia bisa bekerja berjam-jam, berhari-hari tanpa lelah seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau manusia itu ada batasnya. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira apakah pendidikan saat ini, kita berbicara ruang lingkupnya adalah pembelajaran secara tatap muka ya, ini bukan daring. Kira-kira apakah pembelajaran atau materi-materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah saat ini, apakah masih bisa mengantarkan atau masih relevankah dengan kebutuhan anak-anak untuk menghadapi tantangan abad 21? Next, Mas Munawir. Dan jawaban dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa juga beragam lagi. Ini yang pertama ada dari Mbak Nur Laila tadi, kurikulum Indonesia terlalu padat sehingga butuh perampingan. Ya, kalau kita lihat ya itu tadi ya, masalah gurunya itu hanya menguasai satu mata pelajaran, sementara siswa kita diminta untuk menguasai semua bidang, seperti itu ya. Nah, Mbak Nur Laila, mungkin bisa bergabung bersama kami kembali. Adakah Mbak Nur Laila? Iya Pak. Oh ya, oke, panggil Kak aja nggak apa-apa. Iya, Kak. Nggak ya. Oke, ini Mbak Nur Laila ini menyebutkan kurikulum Indonesia terlalu padat sehingga butuh perampingan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari pernyataan Mbak Nur Laila ini, selain dirampingkan, tentu saja mungkin kita butuh pelajaran-pelajaran yang nantinya bisa menunjang di kebutuhan kita di abad 21 kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira dari sudut pandang mahasiswa itu kira-kira ada nggak sih pelajaran yang perlu ditambahkan? Itu apa? Atau mungkin bisa juga mengangkat isu-isu lokal dari Sorong kalau nggak salah ya Mbak Nur Laila ya. Nah, mungkin kalau dari daerah itu kira-kira apa yang bisa diangkat yang perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran? Silakan Mbak Nur Laila. Sebentar ya. Kalau misalnya di sini yang saya maksudnya perampingan kurikulum itu, soalnya kan emang materinya kita seperti yang tadi Kakak sebutin, itu kan materinya terlalu banyak. Betul. Nah, sedangkan itu nggak ada yang belum mampu tuh sebenarnya dikorelasikan sama kebutuhan saat ini yang berhubungan sama critical thinking kan, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini kan kayak misalnya kita butuh kemampuan analisis, pemecahan masalah. Nah, itu tuh masih sangat minim pada saat kita belajar ya tepatnya. Nah, di sini tuh kayak misalnya aja saya misalkan pelajaran kimia ya. Nah, pelajaran kimia itu kan pembelajaran yang abstrak. Bisa dikategorikan kayak gitu. Nah, jadi si siswa ini harus kita ajak berkolaborasi dengan kehidupan sehari-hari. Kita kaitkan secara langsung hubungan antara materi ini sama kehidupan langsung. Nah, setelah itu kita berikan permasalahan. Nah, harapannya siswa itu menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu sih, Kak. Lebih kayak kita menarik mereka untuk tahu sebenarnya apa manfaat dari kita mempelajari materi ini. Jadi kan mereka tahu manfaat secara langsung, gak hanya bermain teori yang sebenarnya kalau kita ini pun sebenarnya mereka nggak paham sebenarnya apa maksud dari peneliti itu. Saya kasih contoh, saya ngomongnya agak panjang ya. Jadi contohnya di pelajaran kimia, karena saya bidangnya kimia. Nah, itu kata dosen-dosen saya, itu penyaringan penyaringan di Indonesia terhadap materi kimia tuh terlalu kecil. Jadi sebenarnya apa yang harusnya ditangkap oleh siswa terkait teori-teori yang disampaikan oleh peneliti itu tidak bisa diambil atau terlalu kecil. Jadi pori-pori yang jadi ilmu yang dikasih itu terlalu dangkal kalau misalnya kata dosen saya, sehingga sebenarnya itu malah mengakibatkan kebingungan di
siswa-siswa seperti itu, Kak. Ya. Oke. Jadi sebenarnya penggalian terhadap materi itu tuh perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang melingkupi kurikulum pemerintah ya. Pemerintah perlu tuh ngajak guru-guru untuk bareng-bareng sebenarnya materi apa sih yang dibutuhkan oleh adik-adik kita seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nur Laila. Jadi kalau saya garis bawahi bahwa belajar itu kan tujuannya sebenarnya supaya anak itu jadi jelas gitu ya. Tapi sejauh ini kalau menurut Mbak Nur Laila, dan saya setuju juga dengan pendapat Mbak Nur Laila bahwa anak-anak itu bukannya malah justru paham, tapi malah kadang bingung seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengundang Bapak Ibu guru atau orang tua, bagaimana nih pendapatnya terkait dengan pernyataan Mbak Nur Laila tadi, bahwa kurikulum ini memang masih terlalu luas, masih terlalu gemuk dan butuh perampingan. Silakan Bapak atau Ibu yang sudah bergabung di sini. Ada, kalau dari data kami ada Ibu Imas, Ibu Nur Aini, Ibu Rima, Ibu Omri, Ibu Harba, kemudian Ibu Sobiroh. Mungkin salah satu di antaranya boleh ikut bergabung bersama kami menanggapi pernyataan dari teman-teman mahasiswa tadi berkaitan dengan perampingan kurikulum. Itu juga kayaknya satu masalah yang cukup sering kita bahas juga sih sebenarnya. Silakan, Ibu Nuraini, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Ibu. Menanggapi rekan-rekan dari adik-adik mahasiswa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalianlah penerus kami para guru-guru ini. Diskusi hari ini sangat asik ya karena dibawakan secara santai tapi berbobot. Kemudian menanggapi kurikulum, sebetulnya seperti yang sudah saya sampaikan, itu sebetulnya sah-sah saja. Memang seharusnya perubahan itu diikuti dengan inovasi, terutama bagi guru-guru. Misalnya seperti saya, kami ini guru-guru lulusan sekolah pendidikan guru. Jadi pada saat itu penerapan metode pembelajaran masih sangat sederhana, masih sangat menyesuaikan kepada zamannya. Waktu itu untuk jadi seorang guru harus melalui sekolah pendidikan guru dengan berbagai jurusan di dalamnya, mulai dari guru taman kanak-kanak, guru olahraga, guru SD, SMP, dan seterusnya. Belum ada pendidikan guru jenjang S1 pada saat itu. Tapi seiring dengan perubahan zaman, bagi anak-anak atau penerus kami, para guru-guru muda ini harus melalui jenjang S1. Dan itu kami sangat bangga dan mengharapkan ada perubahan di dalamnya. Karena apapun yang terjadi pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu intinya adalah demi kebaikan anak-anak semua untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi memang seperti yang tadi kakak narasumber sampaikan, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru maupun adik-adik mahasiswa calon guru untuk bisa memberikan sumbangsih terhadap perubahan kurikulum ini dengan cara-cara yang tepat yang memang sudah ada pengaturan di dalamnya. Dan mengenai apakah penting karakter dengan pengetahuan, seperti tadi ya disimpulkan 100% adalah mengutamakan karakter. Karena seseorang yang berilmu tapi tidak mempunyai karakter yang baik itu sama juga bohong. Jadi sebaiknya memang seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan sekaligus diiringi dengan pembentukan karakter atau akhlak yang baik. Itu saja pendapat saya, Kakak. Terima kasih. Oke. Jadi ikut-ikutan manggil Kakak ya. Iya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Ibu Nur Aini, kalau boleh tahu ngajar di SD, SMP atau SMA, Ibu? Saya ngajar di sekolah dasar. Oh ya, oke, baik. Ya, Terima lulus kasih Ibu Nur Aini. tahun 90. Jadi tinggal 11 tahun lagi saya pensiun. Wah, terima kasih atas pengabdiannya Ibu. Iya, terima kasih. Jadi kalianlah semua ini pengganti kami yang akan memasuki masa pensiun nanti. Jadi seperti itu. Iya, makanya ini mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan juga guru-guru yang baru-baru seperti saya ini untuk nanti ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil kayak gitu ya Ibu Nuraini. Terima kasih dari Bogor, Kota Hujan. Oke, sudah 16.43 ternyata ya. Oke, terima kasih. Kalau berbicara mengenai ini kayaknya memang agak panjang dan ini barusan juga ada chat dari Bapak
Suharno ya. Mungkin teman-teman dan juga Bapak Ibu bisa menyaksikan di kolom chat. Ini sebagai orang tua murid anak SMP kami prihatin karena karakter anak zaman sekarang ini kurang dukungan dari sekolah. Orang tua berusaha untuk menanamkan disiplin untuk belajar dan belajar beribadah, tapi sepertinya kurang optimal tanpa ada support dari semua guru yang terlibat dalam KBM di sekolah. Jadi lebih baik jika sekolah dan orang tua murid sejalan untuk menguatkan karakter siswa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kepedulian sangat dibutuhkan untuk anak-anak bangsa. Terima kasih, mohon maaf kurangnya. Oke, baik, terima kasih Bapak Suharno. Tadi kami undang sepertinya kesulitan sinyal atau seperti apa gitu ya. Kami belum tahu kendala yang dihadapi seperti apa. Tapi ya boleh deh satu lagi mungkin dari Bapak Ibu menanggapi pernyataan dari Bapak Suharno. Jadi Bapak Suharno ini dari Kabupaten Tangerang. Beliau ini profesinya kami belum tahu karena beliau ini mencentangnya adalah perannya sebagai orang tua. Nah, ini dari sudut orang tua adalah seperti itu. Bapak Suharno ini menilai bahwa guru dirasa kurang optimal dalam membentuk karakter anak saat ini kayak gitu. Mungkin boleh satu Bapak Ibu guru menanggapi dari pandangan orang tua tadi seperti itu, kurang optimal Bapak Ibu. Gimana nih menurut Bapak Ibu? Silahkan bisa langsung dinyalakan mikrofon dan juga kamera. Ibu Harba, silahkan monggo Ibu. Ya, menanggapi dari Pak Harno ya. Ya, betul. Kalau menurut saya juga orang tua ya. Jadi peran orang tua dan sekolah memang dan lingkungan yang membentuk karakter anak itu semuanya punya peran yang penting untuk membentuk karakter. Tapi tetap kembali sebaik apapun sekolah anak atau di pesantren kan atau sekolah full day, tetap kembali ke orang tua lagi. Jadi contoh saja saya menyekolahkan anak-anak saya itu di sekolah full day dengan harapan karakter yang terbentuk itu akan baik. Tapi tetap ketika di rumah kita juga harus sebagai orang tua saya tetap mengingatkan karena kadangkala ada sebagian anak yang hanya melakukan pembiasaan yang baik itu di sekolah karena takut dengan sekolah karena sesuai dengan kebijakan sekolah. Tapi begitu di rumah kalau orang tuanya tidak sering mengingatkan ya sudah tidak ini. Dan kebanyakan orang tua juga sekarang saya bilang sebagian orang tua ya tidak semua itu kepedulian ke siswanya itu ke anaknya itu kurang. Jadi lebih apalagi untuk orang tua ayah ibu yang bekerja sama-sama bekerja seolah-olah itu lebih ya sudah pasrah ke sekolah, anak saya mau diapain pokoknya pasrah, sehingga mereka lebih memilih menyekolahkan anak yang full day atau yang di pesantren. Tapi kan ketika kembali ke rumah itu tetap orang tua yang punya tanggung jawab full untuk membentuk karakter siswanya. Jadi menurut saya ya semuanya punya peran yang penting dan semua tetap kembali ke orang tua. Anak mau seperti apa itu tetap peran orang tua sangat penting di situ karena saya sudah merasakan sendiri seperti itu. Kalau saya lengah maka anak-anak saya akan tidak melakukan apa yang biasanya dilakukan di sekolah. Apalagi dengan kondisi pembelajaran seperti sekarang. Betul. Jadi kan otomatis orang tua punya peran full sekarang di rumah. Saya juga punya anak yang masih SD dan saya benar-benar merasakan menjadi gurunya dia. Karena dari mulai karakternya, dari mulai tugas-tugas yang harus dikerjakan, saya mendampingi 100%. Pada saat mendampingi anak saya berperan sebagai orang tua, tidak berperan sebagai guru. Dan kebingungannya adalah sebagai orang tua, saya merasa kadang-kadang anak saya harus bisa. Jadi tingkat kesabarannya yang nanti kurang. Oke, baik itu. Ibu Harba, terima kasih. Kayaknya penjelasannya pastinya nanti akan bertumpukan. Mungkin Bapak Suharno juga mau ikut bergabung, kami persilakan juga. Guru juga itu sudah berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin untuk memberikan pendampingan ataupun pelayanan kepada anak seperti itu. Tapi kalau misalnya kembali lagi anaknya karakternya belum terbentuk, ya itu masih masalah proses. Bapak Suharno ingin bergabung kira-kira melalui video maupun menyampaikan secara langsung? Karena kita juga sudah terbatas waktunya, sudah 16.48. Bapak Harno, sekali lagi kami undang. Silahkan kalau misalnya ingin bergabung bersama kami
untuk menyampaikan secara langsung juga boleh, kira-kira bagaimana tanggapannya, karena peran guru di sini juga sudah berusaha ya istilahnya untuk melakukan yang terbaik seperti itu. Udah ada tanggapan ya? Oke, baik. Bapak ada? Tidak ya? Oh malah, oh iya sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Harba tadi ya. Jadi kalau kembali lagi menanggapi bahwa semuanya itu terlibat ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa itu juga ikut membantu membentuk karakter anak ya. Walaupun mungkin tidak disadari, wah saya ini masih mahasiswa nih lagi keren-kerennya gitu ya. Tapi tanpa disadari teman-teman mahasiswa ini juga memberikan contoh kepada anak-anak bahwa kalian itu adalah salah satu role model mereka, khususnya anak-anak SMA kayak gitu ya. Jadi setiap perkataan, perbuatan itu pasti akan diamati oleh mereka seperti itu ya. Jadi kembali lagi kalau saya bisa menyimpulkan dari pernyataan orang tua tadi ada Pak Harno dan juga Ibu Harba tadi mewakili guru. Jadi memang apalagi di saat ini itu untuk pendidikan karena posisi daring, jadi mungkin Bapak Ibu orang tua di rumah itu bisa merasakan ya menjadi guru itu rasanya seperti apa kayak gitu ya. Jadi yang pasti balik lagi ke tadi kecerdasan anak itu tidak hanya berkaitan dengan kognitifnya saja hanya di pelajaran-pelajaran. Coba gali lagi orang tua ini khususnya kira-kira minat dan bakat anak itu di mana dan mungkin bisa lebih diasah lagi sehingga karena semua komponen baik guru, orang tua maupun masyarakat semuanya turut berdampak. Jadi semuanya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik seperti itu ya.